Oke, Tabita, kamu bisa buka videomu dan mic. Halo, Tabita. Ya, suster. Ya, kamu bisa buka videomu? Bisa? Ah, Bentar ah. deh. Baik, kita mulai dengan kamu ya. Apa? Ini saya rekam. Nanti saya upload di YouTube sehingga bisa berbagi ya. Jadi eh, tidak menunggu sambil menunggu yang lain, mungkin kamu bisa berbagi mengenai tugas ya. Khususnya saya ingin mendengar mengenai teologi anjing dan kucing ya. Saya sudah baca itu tugas kamu ya. Rasanya kamu memahami, tapi boleh berbagi secara singkat ya. Kamu lebih suka anjing atau kucing? Kalau di dunia nyata gitu, suster, saya Uh-uh. tuh suka sama anjing daripada kucing gitu. Kenapa? Karena lucu gitu. Lucu, Mm-mm. habis itu kalau kucing itu sedikit manja, jadi nggak terlalu suka. Manja dan sering melukai ya, Heeh. nyakar nyakar begitu kan? Nyakar gitu. Kalau anjing nggak Uh-uh. terlalu. Jadi kayak suka gitu diajak main gitu. Uh-uh. Nggak Kamu mager gitu, nggak malas gitu. mm-mm. Kalau anjing, kalau kamu sudah begitu dekat dengan dia, kamu merasa nggak bahwa dia sungguh setia dan melindungi kamu? Begitu? Tidak. Ya merasa, suster. Mm-mm, toh? Jadi dia seperti saya sendiri senang anjing ya, meskipun eh, kenyataannya kalau biara anjing sendiri untuk di kamar kan nggak mungkin ya, sehingga pakai boneka-boneka anjing aja, Iya. gitu kan? Iya. Kamu suka anjing yang besar atau yang kecil? Pas lagi masih kecil, suster. Kalau besar, kenapa? Kalau besar nggak berani gitu. Nggak berani meluk lagi. Nggak kayak masih anak anjing gitu, masih bisa dipeluk. Kalau udah besar kan nggak bisa. Ya, jadi eh, saya sendiri, kamu coba cari-cari di internet nggak mengenai teologi anjing kucing itu? Sama di YouTube juga. Jadi Heeh, saya tuh pelajarin gitu. Ini maksudnya apa? Teologi anjing sama kucing ini maksudnya apa gitu. Jadi heeh, seharian itu kan saya nontonnya di YouTube gitu dari heeh, penjelasan dari pendeta-pendeta gitu dari dari apa ya dari pemilik bukunya juga saya heeh, baca gitu. Ini maksudnya apa? Oh, ternyata hubungan kita tuh sama dengan Tuhan kita sendiri tuh apakah kita ini sama seperti anjing atau sama apa kita ini posisinya di anjing atau di kucing gitu. Kalau anjing kan dia itu menganggap Tuhan tuh dia melayani buat tuannya gitu kan. Tapi sedangkan kucing dia merasa Tuhan atau merasa Tuhan dia. Jadi dia menganggap Tuhan menuntut, itu jadi pembantu gitu. menuntut ya, Iya. banyak menuntut. Nah, itu Heeh. secara mudah ya toh kita Mhm. kita eh, bertolak pada teologi anjing atau teologi kucing ya. Kadang-kadang kita kan tidak sadar seperti kucing toh. Iya, nggak sadar jadi posisi di kucingnya. Jadi Jadi setengah di anjing, setengah di kucing. jadi berdoa, Tuhan pasti harus kabulkan. Saya sudah berdoa sekian kali begitu kan? Iya Itu kan bener. anjing, itu kan kucing toh. Kucing. Ya, jadi saya maksudnya dalam kerangka saya bersyukur bahwa hidup saya diselenggarakan oleh Tuhan. Nah, bersyukurnya itu kita bagaimana? Bersyukur seperti anjing
atau bersyukur seperti kucing, gitu kan? Ya, ya Benar. itu. Nah, itu kan terus kemudian memang kemarin saya belum sempat untuk kita berbagi, harusnya menurut jadwal kita langsung berbagi ya. Tapi langsung saya masukin kontemplasi cinta ya. Nah, kamu menangkap bagaimana itu kontemplasi cinta? Wow. Kompetensi cinta ya, Sister. Bentar ya. Kontemplasi cinta ya. Jadi sebetulnya inti iman kita tuh apa? Intinya cinta kasih tuh. Iya benar, cinta kasih. Gitu. Intinya itu ya. Nah, kontemplasi cinta bagaimana saya mengalami atau melihat bahwa seluruh perjalanan hidup kita, meskipun kadang kita merasa sedih, berat, ya tak? Tetapi apakah saya bisa menemukan bahwa itu adalah cinta Tuhan? Ya tak? Jadi saya melihat kembali. Kalau pengalaman menggembirakan itu gampang ya. Benar. Yang susah itu pengalaman yang berat. Kita seolah-olah Tuhan tuh apa betul mencintai saya? Ya, kita sulit untuk melihat bahwa itu adalah ungkapan cinta Tuhan. Ya tahu? Dalam arti kita mulai merefleksikan, benar, kalau saya tidak mengalami itu, mungkin saya akan lebih terperosok. Nah, itu yang sulit untuk menemukan itu. Tapi kalau sudah menemukan, nanti berulang-ulang. Kalau saya mengalami, saya sudah tahu pasti, Tuhan saya belum tahu sekarang, tapi saya tahu bahwa yang terjadi itu adalah semua cinta kamu. Nah, setelah kamu menyadari betapa Tuhan mencintai, terus kembali ya, mungkin nanti di dalam peneguhan teologi anjing dan kucing lagi, ya kan? Iya. Kembali ke situ lagi. Ya toh. Kalau kucing, aku dicintai, udah dua tangan menerima cinta untuk Dia sendiri, menerima aja. Tapi kalau anjing, yang tangan kiri menerima cinta, tangan kanan langsung membagikan cinta. Ya toh? Jadi kita sudah mendekati UAS ya. Jadi tetapi saya mencoba untuk memberikan penjelasan seluruh topik pelajaran agama, ya kan? Kalau kamu pikir kok suster kok topiknya nggak nyangkut kitab suci gitu ya. Tetapi sebetulnya itu inti dari iman kita ya. Pertama, bagaimana saya menyadari sebagai panggilan saya sebagai orang Kristen, Kristiani, ya, pengikut Kristus, ya, kemudian melihat sejarah keselamatan yaitu hidup Yesus, itu kan inti pegangan kita, perjalanan hidup Yesus dari lahir sampai wafat, tapi tidak stop sampai wafat, kemudian bangkit, ya kan? Nah, dari situ saya melihat perjalanan hidup saya dari lahir ya sampai saat ini, itu bagaimana kita paralelkan dengan perjalanan hidup Yesus. Yang intinya kita dipanggil oleh Tuhan juga, kita mengalami cinta yang itu bersyukur, ya kan? Terima syukur saya mengalami cinta, kemudian kontemplasi cinta itu saya menerima cinta, saya harus bagikan cinta itu. Ya kan? Nah, nanti mempuncaknya dalam peneguhan itu akhirnya
saya ingin kamu mulai menyadari saya kuliah di Untak Semarang, ya kan? Saya kuliah di Untak Semarang tentu tidak lepas dari panggilan Tuhan. Saya sebagai pengikutnya. Bagaimana saya di tengah-tengah teman-teman semua, ya. Nanti di tengah-tengah teman, juga mulai dari di tengah keluarga atau kos, ya kan? Teman kos, keluarga dekat, kemudian di kampus, kemudian juga dalam kehidupan sosial lebih luas. Nah, di situ akhirnya saya harus mempersiapkan diri, saya nanti sebagai scientist ya, sebagai kamu kalau lulus sarjana itu kan ilmuwan, ya toh, ilmuwati. Tetapi ilmuwan cinta. Karena pada dasarnya inti iman kita adalah cinta kasih. Nah, itu sampai di situ. Nah, nanti mungkin hari-hari setiap minggu kita lebih baik berbagi supaya kita lebih sungguh menemukan itu ya, harapan saya ya. Bagaimana? Paham, Tavita? Paham, Suster. Sekarang saya ingin dengar dari Ansgarius. Gimana Ansgarius? Ansgarius? Bisa buka? Belum bisa Ansgarius? Atau siapa dulu boleh? Timothy juga boleh. Atau Arsenia? Yolanda? Siapa mau berbagi dulu? Mengenai apa? Yang kemarin 2 itu syukur, ya. Kemudian kontemplasi cinta. Siapa mau berbagi dulu? Ini siapa? Buka dulu. Ya. Bagaimana? Timothy? Ada? Timothy? Oke, Suster. Ya. Buka video supaya lihat. Atau susah sinyal? Lagi susah sinyal, Suster. Ya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Bagaimana Timothy? Kamu waktu udah membuat tugas yang mengenai syukur? Belum? Atau sudah? Sudah, Suster. Sudah. Kan intinya ada teologi anjing sama teologi kucing. Nah, Ya, kamu pilih mana? mungkin yang teologi kucing dan anjing. Itu Kalau kamu saya milih yang anjing. kenapa? Dalam hidup sehari-hari sebetulnya kamu lebih senang kucing atau anjing? Kadang kalau secara manusiawi Ah, masih ada sifat teologi kucingnya, Suster. Enggak, kalau kamu lihat hewan kucing sama anjing, lebih suka mana? Saya lebih suka anjing. Anjing. Iya. Dan kamu mencoba mempelajari karakter anjing, ya kan? Itu Iya. sebetulnya. Ya. Iya, Nah, dengan mungkin kamu bisa membagikan. Kamu bilang secara manusiawi masih ada kucing. Kucingnya gimana itu? mungkin kalau kucing pas ada masalah, Suster. Kadang kan bagi manusia kadang kita pengen enak. Kalau ada pengen enak aja loh. Nggak pengen diproses, nggak pengen ada masalah. Yuk, kita malah kayak ngatur Tuhan, Suster. Sekarang kalau mulai
berdoa, Tuhan kabulkanlah, saya minta ini, minta itu. Iya. Itu Banyak sadar, itu sadar. Wah, iya. ini saya lagi kucing ini, gitu ya. Jadi paling tidak kamu bisa menemukan tidak itu paling tidak pedoman atau pengingat yang simple begitu. Hah? Kalau pengingatnya mungkin Gimana? karena anjing itu kan memiliki sifat melayani tuannya, Suster. Nah, kita Ya. di dunia ini sebagai pengikut Kristus, kita harus melakukan pekerjaan kita di dunia ini. Untuk yang siapa? Untuk Tuhan, Suster. Nah, paling tidak saya tadi maksudnya begini. Kalau kamu sudah mulai menuntut Tuhan, ya, kamu sadar, aku lagi jadi kucing ini. Itu, ya toh? Betul nggak? Iya. Ya, paling tidak kalau kamu mulai menerima, mengalami sedikit masalah, Tuhan, kenapa saya kok begini, gini. Itu berarti apa itu? Kucing, toh? Kucing. Untuk jadi anjing, untuk jadi anjing harusnya gimana? Kalau untuk jadi anjing, kalau ya kamu ngalami masalah, ya toh? Kamu bagaimana sikapmu? Supaya sikapnya itu, Suster. Kita harus tahu kalau misalnya ternyata masalah ini mungkin proses dari Tuhan yang harus kita lalui supaya kita dapat terus bertumbuh. sekarang ya, dan Kita kan apa? kalau sebagai anjing kan kita ibaratnya sebagai pelayan Tuhan, Suster. Sekarang gini, coba kamu bisa bayangkan nggak? Misalnya kamu jalan bersama anjing, ya kan? Anjing kesayanganmu, ya kan? Nah, terus masalah itu kan ada suatu rintangan toh. Nah, misalnya di depan, wah mulai ada orang jahat begitu, mau merampok. Kamu amati, anjing itu berbuat bagaimana? Melindungi tuannya, Suster. Gimana? Dia buat apa? Dia buat apa? Melindungi tuannya, Suster. Dia menggonggong. Menggonggong. Tapi kalau itu dalam keadaan dia takut, itu dia apa yang dia buat? Apakah menggonggong? Tidak. Pasti kalau dia takut, dia ngapain? Oh, dia bersembunyi ke tuannya. Bersembunyi gimana? Mendekat ke tuannya, Suster. Kalau misalnya itu yang saya ingin. Jadi kalau kamu menghadapi masalah yang berat, ya kan? Iya. Kamu tadi kalau jadi kucing ngamuk-ngamuk sama Tuhan, toh marah dengan Tuhan. Kenapa kok begini-begini? Itu kucing, ya kan? Nah, untuk jadi anjing, apa yang harus kau buat? Lebih baik saya mendekat pada Tuhan. Jadi dempel di kakinya Tuhan, begitu toh kalau anjing, ya toh? Iya, betul, Suster. Dempel gitu, pokoknya langsung dempel, makin dekat pada Tuhan, ya kan? Pada tuannya, kalau anjing itu, ya kan? Iya. Dempel, dan dia mungkin mau gonggong keras tidak berani, tapi gitu kan? Nah, itu sebetulnya kamu bisa belajar dari situ bagaimana? Berarti lebih baik aku dekat berseru pada Tuhan dalam doa. Iya. Tuhan, bantulah. Saya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Gitu kan? Nah, saya kenapa saya kejar? Saya ingin supaya kamu bisa menemukan pegangan, ya, juga bagi yang lain, ya. Jadi bagaimana sikap saya kalau mengalami tantangan atau penderitaan atau sesuatu yang berat begitu. Nah, saya boleh belajar dari anjing itu, ya. Jadi kalau kamu boleh coba,
Ya, kalau kamu punya anjing kesayangan begitu, kamu ajak jalan-jalan, kemudian terjadi sesuatu, dia buat apa? Dia akan menggonggong keras kalau dia merasa dia menang. Iya. Tapi kalau dia merasa dia kalah, dia tidak menggonggong. Ya, jadi kalau dia tahu bahwa lawannya lebih berat, ya kan? Dia akan dempel dan apa? Begitu kan? Ya kan? Bersama ketuanya, ya. Ya kan? Sehingga tuannya akan ada apa? Ada apa? Begitu kan? Iya. Nah, apa kita bisa belajar dari hal sederhana. Kalau kucing ada apa? Ada tantangan seperti itu, kira-kira kamu bisa bayangkan dia buat apa si kucing itu? Kalau kucing dapat tantangan, mungkin kalau kucing malah lari, malah lebih itu apa ya, kalau kucing mengeong, Mengeong tapi terus apa? Dia buat apa? lari, dia lari. Tidak, kalau lari dia pasti akan malah dikejar. Misalnya kamu dengan kucing, terus ada anjing. Itu kan musuhnya kucing, toh, ya kan? Iya, betul. Apa yang dia buat? Kamu sedang gendong kucing, kan kucing maunya digendong, ya kan? Betul, betul. Kalau ada anjing, apa yang dia buat? Dia siaga. Siaganya gimana? Enggak, dia nyakar kamu enggak? Iya, kan takut. Dia takut takut. takut dia nyakar melukai kamu, ya kan? Iya, iya. Hah? Ya, suster. Maaf, nggak punya kucing soalnya, suster. dia ingin perhatian pada tuannya, tapi yang dia buat melukai. Ya toh? Kalau anjing tadi kan mepet-mepet, terus apa sambil gitu kan, ya kan? Tapi kalau kucing apa nyakar, ya kan? Ya, ketakutan. Tapi Malah nyakar dia nyakar, kita elus gigit malah, ya kan? Iya. Jadi karena dia merasa tidak dimanja atau tidak dilindungi, dia akan ini, ya toh? Coba apa? Sekali-sekali praktekkan begitu toh. Ya. Oke, tapi di situ kita belajar ya. Maksud saya memberikan topik renungan itu supaya kita belajar dari hal yang sederhana yang dekat dengan kita. Begitu toh, ya. Iya. Oke, terima kasih. Ini Ya, tadi Timothy ya, Ansgarius ya. Oh, Timothy. Timothy. Ansgarius bagaimana Ansgarius? Ansgarius? Halo, Ansgarius? Bagaimana? Tidak dengar Ansgarius? Oke, yang lain tadi hilang. Sudah muncul, hilang. Mungkin ada kuliah, begitukah? Oke, kalau tidak, ada tambahan untuk Timothy ataupun Tabita? Mungkin bisa ada tambahan lagi atau gimana? Izin tanya, suster. Ya, gimana? Pelajaran agama nanti ada tugas besarnya atau tidak ya, suster? Tidak. Ya tugas itu saja, kecil-kecil. Oh, tugas harian ya? Kecil-kecil. Jadi saya rencana minggu ini kita omong-omong, terus nanti saya share ya. Kemudian maksudnya
Kalau saya buat rekaman hanya menjelaskan kan satu arah dan kurang berkembang. Tapi kalau tadi ada Tabita, ada kamu, kan bisa timbal balik ya kan? Kan menjadi bahan untuk teman lain juga begitu ya. Jadi tidak, pelajaran agama kenapa sulit-sulit? Apa tujuan pelajaran agama sebetulnya apa tujuannya? Saya hanya ingin mendampingi kamu supaya nanti ujung-ujungnya adalah itu, kalau kamu lihat dari ujung pertemuan. Jadi ujungnya adalah bagaimana kamu sekarang kuliah di Untak itu tetap berpegang saya sebagai pengikut Kristus, tentu punya panggilan, yaitu mewartakan inti iman pengikut Kristus adalah cinta kasih. Jadi mewartakan cinta kasih kepada yang dekat dengan saya, di sekitar saya, ya, sehingga nanti kalau kan kamu kuliah itu kan untuk mengembangkan ilmu, ya. Nanti kalau lulus sebagai sarjana kamu dikatakan scientist, ya, scientist. Jadi ilmuwan atau ilmuwati begitu ya, sebagai ilmuwan. Tapi saya tidak ilmuwan yang hanya pandai atau tahu di bidang saya saja, tetapi ada landasan. Landasannya adalah cinta. Jadi ujungnya saya ingin kamu menjadi ilmuwan cinta, ya. Jadi itu intinya pelajaran agama, ya. Jadi bukan lebih kepada pengetahuan begitu, yang pengetahuan tentang Injil atau apa yang teoritis tidak, tetapi lebih pada mempersiapkan sikap karakter saya sebagai pengikut Kristus. Sehingga nanti kalau lulus, saya sebagai sarjana ekonomi atau sarjana hukum atau sarjana akuntansi atau sarjana teknik, itu tetap mewartakan cinta kasih. Bukan begitu, ya kan? Kamu setuju enggak? Ya toh? Ya. Jadi itu maksudnya, bukan untuk sulit-sulit, ya, tidak. Tetapi saya merasa berhasil memberikan kuliah agama kalau kamu nanti sungguh menyadari itu. Bahkan tadi kan saya andaikan teologi kucing, teologi anjing, sederhana, tetapi sebetulnya maknanya cukup dalam, ya. Jadi bagaimana saya bersikap sebagai kucing, sebagai anjing, ya, itu. Begitu, ya. Jadi ini pertemuan ke-13, ke-14 nanti juga saya akan berikan itu bahan terakhir, peneguhan, ya. Nanti masih ada kucing sama anjing juga, ya. Nah, habis itu ada Zoom begini, ya, untuk lebih memperdalam, dan ada UAS tertulis. UAS tertulisnya tidak susah, pasti yang sudah pernah kita bicarakan, ya, tidak akan keluar dari materi, ya. Dan UAS tertulis saya berikan pada pertemuan ke-14. Pertemuan ke-15, ya, pertemuan ke-15. Jadi minggu depan masih belum, terus pertemuan minggu depan lagi saya berikan soal UAS tertulis dan kamu boleh buat, ya. Boleh bertanya juga waktu pertemuan ke-15 itu, ya. Tetapi lebih ke refleksi pribadi, ya. Jadi kamu tanya teman juga boleh, tapi nggak mungkin toh nulis persis pengalamannya, tentu beda, ya. Itu. Jadi
Begitu? Setuju? Ya, setuju, Suster. Ya? Oke. Kalau tidak, ada tambahan lagi atau masih ada tanya lagi? Tidak? Tidak. Belum Cukup? ada, Suster. Ya, boleh, Tabita. Maksudnya belum ada. Belum. Oh ya, oke. Oke. Ya. Soalnya kalau tidak ada, baik kita akhiri ya. Hah? Baik, saya ingin mengakhiri dengan ini ya. Kalau untuk Katolik ya, hari ini itu mulai dengan Minggu Advent ya. Kalau Kristen juga ya atau tidak. Kita kan sudah mau masuk di dalam suasana Natal ya. Jadi 4 minggu sebelum Natal itu kalau Katolik ada Minggu Advent ya. Hari ini mulai dengan Minggu Advent pertama, yaitu dinyalakan lilin Advent yang pertama. Dan lilin Advent pertama adalah lilin pengharapan. Ya, jadi kita diajak oleh gereja untuk merenungkan atau menguatkan pengharapan kita akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, menjadi penyelamat kita. Jadi Yesus datang bukan untuk menghukum atau bukan untuk ini, tapi untuk menyelamatkan. Yesus datang bukan untuk orang yang baik-baik saja, tetapi justru dia datang untuk orang yang hilang, orang yang berdosa, orang yang tersesat. Ya, jadi itu mengandaikan konsekuensi sikap kita. Bagaimana sikap kita kepada sesama kita. Kalau kita melihat sesama kita berbuat salah, cenderungnya kita menghukum atau memarahin. Kita lihat apakah sikap Tuhan seperti itu? Tidak. Ya. Jadi justru dia datang justru mencari domba yang tersesat, domba yang hilang, dan kalau sudah ketemu bukan dia pukul atau dia hukum, tapi dia gendong malah. Ya, jadi mengajak kita untuk mencoba, tidak mudah, tapi mencoba bersikap seperti Yesus. Dan juga kita boleh berharap kalau kita merasa terjerumus atau merasa berdosa atau selama ini kurang mendekat pada Tuhan, harapan kita boleh berharap Tuhan datang dalam Natal nanti justru untuk saya, ya, bukan untuk orang-orang yang merasa baik, ya, itu malah lebih berat, ya. Itu kata penutup dari saya. Dan kita boleh bersyukur kita punya Tuhan yang sungguh mencintai dan cintanya tidak terbatas. Cintanya unconditional, ya, tidak ada batasnya. Amin. Terima kasih. Ya, boleh kita akhiri, ya? Ya, Suster. Ya, selamat hari Minggu, ya.